Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ini Aki bicara sama siapa? Amaredita Suwardianto. Ya, beliau adalah salah satunya korban dari spiritual yang mengakui spiritual tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan suatu agama, yaitu beliau dititipkan jimat dan begitu juga diberikan hal suatu yang seharusnya nggak harus beliau pegang. Ya, sebenarnya kembali pada rukun Islam dan rukun iman ketika beliau meyakini agama Islam. Dari jimat-jimat tersebut beliau terganggu, salah satunya usaha-usaha beliau tidak seperti harapan beliau. Ya, jadi kita sebagaimana mengingatkan di mana saja kepada saudara kita, yakinlah pada Allah sepenuhnya. Hidup mati kita dari langkah rezeki semuanya pastinya Allah punya hak, asalkan kita kembali pada Allah. Ya karena berdua ya karena ta'in, hanya pada Allah kita mengabdi, hanya pada Allah kita mau pertolongan. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran kita hidup ini, yang penting kita hidup ini berbuat usaha, niat didasarkan doa ya. Jadi ketika kita sudah usaha apa diberikan Allah SWT, pastinya itu ya rezeki ya yang seperti harapan kita. Dan jangan kita maksakan diri. Yang kita inginkan hanya satu, anugerah Allah jadikan suatu berkah. Berkah yang dapat kita rasakan ketika jiwa kita tenang. Pikir kita akan bisa berpikir dengan positif membangun. Itulah cerminan berkah ketika kita meraih rezeki, ketika rezeki itu kita nikmati, jiwa kita tenang. Ya, banyak uang pun kalau jiwa nggak tenang tuh namanya cerminan nggak berkah. Begitu juga penyakit bisa saja datang zahir maupun batin yang melalui diri kita dapat kita rasakan. Itu adalah salah satunya mungkin ada di dalam diri kita yang bukan hak kita makan maupun langkah rezeki, termasuk dalam pasangan hidup sekalipun. Yang penting kita dalam satu perjalanan hidup ini utama sekali tingkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan setiap hidup pastinya ada ujian-ujian. Ketika mata kita terbuka, ujian itu akan datang. Ujian tersebut bisa saja berupa persoalan yang melalui pangan, sandang, papan atau pasangan hidup. Yang penting kita sebagai manusia berpikir yang waras. Insya Allah kita akan bisa memilah-pilah mana yang baik mana yang buruk. Jadinya saudara kita ini sudah mengembalikan jimatnya, sudah kepada Ki Bagus Sanjaya, jimatnya tidak dipegangnya lagi. Perlu saudara ketahui di mana saya keberadaan. Kita manusia ini lebih tinggi derajatnya pada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Contoh, hewan, malaikat maupun jin. Ya, kita manusia pastinya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Ya, kenapa kita harus pakai jimat? Hewan saja hidup ini berpasarkan nih pada Allah SWT. Ya, jin maupun malaikat semua tidak menggunakan jimat. Boleh pakai jimat, tapi ketika jimat tersebut dimasukkan ke kandang ayam, dimasukkan ke kandang sapi, kambing, ketika jimat tersebut kotoran ayam tumpah ke jimat atau kotoran sapi tumpah ke jimat saat membuang kotoran, kesambet sapi tersebut atau sapi tersebut berubah sapi jadi kambing atau ayam jadi burung. Boleh saudara-saudaraku itu pegang jimat. Tapi jimat tersebut ketika masuk kandang ayam, kandang sapi, ketumpah kotoran sapi atau ayam, sapi sendiri tidak mengalami apa-apa termasuk ayam. Ya. Jadi kita percayalah pada Allah SWT. Kenapa kita pakai jimat? Ya. Kita piara jimat lagi. Kita jaga jimat. Seakan-akan jimat semua yang bikin hidup kita ini bisa menyelesaikan permasalahan kita jimat. Salah. Yang bikin buat permasalahan kita selesai kembali pada amal perbuatan kita. Amal perbuatan baik, pastinya kita akan menuai baik. Amal perbuatan kita jelek, pasti kita akan menuai juga jelek. Tapi yakin kita pada Allah SWT. Kesilapan kita, kesalahan kita adalah itu menuju kita lebih baik lagi ke depan. Dan ketika kita minta tobat pada Allah SWT atau minta ampun pada Allah SWT, pasti Allah akan memberikan peluang ampun untuk hambanya, asalkan semata karena Allah. Jadi ya, untuk Kang apa namanya? Redita Suwardianto. Apakah mau pakai jimat-jimat lagi? Nggak mau lagi. Ketika ada yang titip jimat-jimat mau megang lagi? Enggak ya. Boleh akan dititipkan adalah doa. Boleh amalkan doa itu. Doa itu pastinya menuntun akan jalan suatu menuju kebenaran. Ya, menuju jalan ke jalan yang benar. Insya Allah akang ini rezekinya terbuka, dijauhkan dari kezaliman dan berbahaya. Silakan pagar Ki. Pagar melalui doa ya. Silakan Ki. Saya mau pagar dulu. Ya.
Ya, alhamdulillah saat ini udah dipagar melalui doa sama Ki Bagus Sanjaya. Jadinya jimat ya menurut saya lebih baik dijauhi. Andai kata ada yang berikan jimat, lebih baik jangan diterima ya. Kecuali doa itu diingatkan oleh saudara dengan cara salah satu dibimbing, cara ngamalkannya gimana, atau melalui dirikan sholat, atau melalui zikir, wah silakan, asalkan di jalan sesuai dengan keyakinan yaitu agama yang masbuluk ya, ketika Islam paling di jalan Islam ya. Jadi ya semua dari kita semua dari Cahaya Nusantara Al-Waqiah spiritual yang gabung ini mengingatkan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan hal-hal yang tidak sepantasnya diamalkan ya. Ya, asal amal perbuatan kata baik insya Allah. Yang penting kita usahain niat, berdoa, usaha sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan skill kita. Kita kemampuan kita misalnya bisa bikin salah satunya kerajinan, buat kerajinan. Insya Allah waktu cepat atau lambat atau cepat jika kita jalan kita itu akan dibuka rezeki kita. Pastinya Allah akan membukanya. Jangan ada keraguan kita kepada Allah. Yakinlah sepenuh hati sama Allah. Dan waktu saat ini saya mewakili dari Cahaya Nusantara Al-Waqiah mengakhiri satu kalimat kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.